warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah melindungi kita dan memberi kelancaran kepada kita semuanya. Anak-anak hebat, di pertemuan sebelumnya, Ibu telah menyampaikan tentang bunga-bunga nasional Indonesia, kerajinan mosaik, dan pembagian. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan di tema 1, pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan di pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari sekelompok yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan umbi dengan tepat. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan manfaat bersatu dan menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. Selanjutnya, yang kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan percaya diri. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Ini ada ketela ramba dan kentang yang merupakan contoh tumbuhan umbi, ya. Sekarang kita akan memasuki umbi lapis. Nah, bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Ini adalah contoh umbi lapis. Anak-anak bisa lihat kalau mengupas bawang itu ada lapis-lapis ya. Karena bawang ini berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan ini adalah contoh umbi akar. Ada wortel, lobak, singkong, bengkoang, dan bunga dahlia ya. Nah, sekarang coba kita amati tentang persamaannya. Apa persamaan dan perbedaan yang terlihat dari umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang? Persamaannya yaitu sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. Sekarang perbedaannya adalah umbi akar menyimpan cadangan makanannya di akar, sedangkan batang menyimpan cadangan makanannya di batang. Dan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di biji, misalnya umbi lapis dan umbi bawang. Nah, sekarang Ibu akan buat tabel ya. Ini ada persamaannya. 1, terdapat di dalam tanah. Persamaan yang kedua, tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Perbedaannya yaitu umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang. Tumbuh tunas pada bagian batang memiliki akar tunggang. Sedangkan umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Tumbuh tunas pada bagian umbi akar dan memiliki akar serabut.
Sedangkan umbi lapis yaitu terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Tumbuh tunas pada bagian pangkal daun dan memiliki akar serabut. Semuanya, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan bawang merah. Bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin. Dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih atau biji yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun, proses ini memakan waktu yang lama sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini. Selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara tidak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Cara ini adalah yang paling cepat digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru karena prosesnya cukup sederhana ya. Sekarang menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah juga. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kita dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Jadi tidak perlu pakai biji ya sayang ya. Nah, lihat ini adalah contoh cara menanam singkong. Kita tinggal memotong batangnya, nanti akan tumbuh daun singkong. Nah, ternyata batang singkong juga dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompat dalam sebuah permainan. Nah, ini adalah contoh permainan lompat dengan menggunakan batang singkong ya anak-anak. Sekarang bagaimana cara bermain dengan batang singkong? Yaitu 1. Siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. 2. Siapkan batang alat mengukur lompatan. Yang ketiga, mulailah mengambil ancang-ancang. 4. Berlarilah sampai garis batas lompatan. Dan yang kelima, melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Keenam, berilah tanda batas hasil lompatanmu. Ketujuh, ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. 8. Urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Nah, mudah sekali ya anak-anak ya dalam bermain menggunakan batang singkong. Berbagai jenis umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu geduk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, itu anak-anak ada beberapa contoh makanan yang terbuat dari bahan singkong. Ada kue, ada klepon, dan juga ada geduk ya. Nah, sekarang tugas anak-anak yaitu menulis pengalamanmu tentang belajar dari bahan singkong. Tulis di buku tugas ya. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu perkembangbiakan dengan spora di pertemuan yang akan datang. Nah, demikian tadi
pelajaran pada pertemuan kali ini. Semangat selalu anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.